Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para santri Madrasah Lansia yang kami cintai karena Allah, ya, jadi sebagaimana yang sudah saya umumkan di grup, karena materi cukup panjang dan apalagi saya feeling ini pertanyaan akan banyak sekali, makanya saya coba akan tepat waktu untuk pelajaran kali ini. Dan lebih awal, sebagaimana sudah saya sebutkan, sudah saya umumkan bahwa jam 8 kita mulai, ya. Langsung saja, sebelumnya kita mulai pelajaran, mulai materi, kita akan sampaikan, kita absen terlebih dahulu. Sekarang tanggal 13 ya. Bapak Agus Santoso, Ibu Andi Endang, Ibu Astuti, Ibu Bakterianti, Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Erni Maija, Ibu Eti Puji, Ibu Erina, Ibu Etika, Ibu Handayani, izin. Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lisismiati, Bapak Muntorik, Ibu Musinem, Ibu Ningrum, Ibu Rasmini, Ibu Retniastuti, Ibu Rohani, Ibu Salbia, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Sarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Sugihartoyo, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, Ibu Wijastuti, Bapak Suparman, Bapak Sugeng, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Bagati Ningsih, Ibu Sebekti Laraningtyas, Ibu Siti Nurhayatun, Ibu Sri Sugiarti, Ibu Neni, Ibu Yulianti, Bapak Rohadi, Ibu Mei. Oke. Ya, kita sebagaimana disampaikan di grup, ya, bahwa hari ini atas permintaan beberapa santri kita akan bahas terkait dengan kurban. Ya, mohon kalau yang sudah ada pertanyaan silakan disiapkan dan nanti segera ditanyakan. Kita akan bahas mungkin tidak sedetail-detail mungkin gitu ya. Kita akan bahas poin-poinnya saja karena waktu yang sangat terbatas, karena biasanya kajian ini saya berlangsung 3 jam. Biasanya. Nah, ini tak sesek. tak apa namanya? Saya ringkas, saya simpulkan, saya rangkum lagi menjadi sekitar materi kurang lebih 1 jam. Selebihnya nanti tanya jawab. Ya, kurang lebih, ya. Di antara yang pertama yang perlu kita ketahui, ya, kurban itu sama dengan udhiyah, ya. Udhiyah itu, kurban ini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Di antara caranya adalah dengan udhiyah, ya. Udhiyah itu apa? Menyembelih hewan kurban, ya, menyembelih hewan kurban. Itu namanya udhiyah. Menyembelih hewan kurban. Hewan kurban itu apa? Nanti kita jelaskan.
Selanjutnya hukum kurban. Hukum kurban. Hukum kurban itu ada dua. Satu, wajib. Dua, sunnah muakkadah. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Ya, wajib apa dasarnya? Surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Apa? Fasalli li rabbika wanhar. Ya, dirikanlah salat, maksudnya apa? Salat Idul Adha, kemudian berkurbanlah. Ya, itu. Kemudian dalilnya yang lain. Wa man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, kok tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Paham? Jadi dalam hadis disebutkan ada orang yang dia itu punya uang, punya harta untuk berkurban, tapi dia nggak kurban. Ancamannya Rasulullah SAW, fala yaqrabanna musallan. Jangan dekat-dekat tempat sholatku. Alias apa? Bahwa ini menjadi peringatan keras. Ketika Rasul mengatakan jangan dekat-dekat tempat sholatku, berarti dia telah meninggalkan kewajiban. Apa? Berkurban dikala dia mampu. Itu. Kemudian yang kedua, yang berpendapat sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini pendapat mayoritas ulama. Sunnah muakkadah ini pendapat mayoritas ulama. Maksudnya apa? Berarti sunnah muakkadah ini perintah melaksanakannya tidak sampai wajib. Jika tidak mengerjakan pun itu tidak sampai mendapatkan dosa. Tapi jauh lebih baik mengerjakan dengan catatan mampu. Gitu nggih? Dengan catatan mampu. Masalahnya mampu itu ukurannya apa? Nanti kita di bawah tuh. Nanti kita di bawah. Ya, di antara apa dalilnya tentang kurban itu hukumnya sunnah muakkadah? Di antaranya yang dikatakan di sebuah hadis yang menceritakan tentang perkataan seorang sahabat Abu Mas'ud, ya, Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, inni la ada'ul adha. Saya tidak berkurban. Wa inni la musirun, padahal saya orang yang mampu berkorban. Ya, mukhafata ayyara jirani annahu hatmun alayya. Karena saya takut dikira kurban itu wajib, makanya saya meninggalkan kurban itu walaupun saya mampu. Dikira nanti tetangga saya mengira kurban itu wajib. Ya, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan oleh Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, beliau pernah mengatakan bahwa ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, bahwa beliau pernah mengetahui adraktu Aba Bakrin wa Umar wa kana li jaraini wa kana la yudhhiyan. Saya pernah mendapati, saya pernah mengetahui bahwa Umar dan Abu Bakar tidak kurban, padahal dia mampu. Padahal mereka mampu. Ya, padahal mereka mampu. Kemudian ini hadis yang terakhir yang paling telak, paling jelas bahwa menunjukkan kurban itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah pernah bersabda, salasatun hunna alayya faraidun wa hunna lakum tatawwu'. Ada tiga, yang mana tiga ini wajib untukku, untuk Rasul maksudnya. Dan tiga itu sunnah untukmu. Untukmu itu siapa? Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Satu, al-witru, sholat witir. Kedua, an-nahru, menyembelih kurban. Tiga, sholatud duha, sholat duha. Ketiga-tiganya ini disampaikan oleh Rasulullah wajib untukku, tapi sunnah untuk umatku. Berarti hadis ini jelas, siapapun yang berkurban dia dapat pahala besar. Tapi menurut pendapat yang kedua ini, bahwa kurban itu perintahnya hanya sunnah muakkadah.
tidak sampai wajib. Jika nanti panjenengan dapat potongan video kok ngomongnya wajib, panjenengan harus tenggang rasa, harus paham, menghormati, karena memang ada yang berpendapat demikian. Atau panjenengan berpendapat wajib ketika nanti ada yang mengatakan sunnah muakkadah, aja jengkel, aja bingung, aja ngamuk. Ya, karena memang ulama khilaf di sini. Bukan untuk kita jadi bingung, enggak. Kita jadi tahu. Ternyata apa yang saya ambil pendapatnya ini. Ternyata pendapat saya yang saya ambil ikut pendapat ini. Paham? Gitu. Ustadz pendapatnya apa? Sunnah muakkadah. Tapi kalau mampu usahakan jangan ditinggalkan alias berkorban. Apa hikmah dari kurban? Apa hikmahnya? Dapat daging? Apa hikmahnya? Melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan ketakwaan. Ya, kurban itu dalam rangka menjalankan ketakwaan kita kepada Allah, bukan supaya dapat daging. Ya, dalam surat Al-Hajj ayat ke-37 ditulis itu. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 37. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya. Yang ingin kita raih ketika berkurban itu ketakwaan kita kepada Allah, bukan daging. Bukan daging. Ya, sekali lagi. Adapun ketika kita dapat daging, itu bagian dari berkurban. Dan itu pun nggak wajib. Nggak wajib. Tapi yang diperintahkan Allah dari berkurban itu bagaimana ketika saya ngasih uang 3 juta, saya dapat daging, itu bukan begitu. Tapi bagaimana saya mengeluarkan uang 3 juta digunakan untuk beli kurban, bagian dari ketaatan kita kepada Allah atas perintah berkurban. Paham? Paham? Lanjut. Kalau ngerasa kebanteran belum paham nanya. Ya. Oh, kebanteran. Langsung diprotes kebanteran. Yang belum paham yang mana? Perintah berkurban dari kamu. Tadi apa dalil perintah untuk berkurban dari kamu? Surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Itu perintah. Ya. Dan menurut pendapat pertama yang mengatakan wajib, itu perintah menunjukkan wajib. Ya. Ditambah tadi hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, maka nalahu sa'atun walam yutahi fala yaqrabana musallana. Ditambah ada hadis itu, tidak boleh dilarang orang dekat-dekat tempat sholat kalau dia mampu tapi nggak korban. Ya, itu dalil yang dipakai orang yang mengatakan hukumnya wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah juga bersabda, ada 3 hal yang bagiku wajib tapi bagi umatku sunnah. Itu kan? Yang pertama tadi apa? Sholat witir. Yang kedua, menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, sholat. Itu paham? Oke, lanjut. Keutamaan berkurban. Keutamaan berkurban. Saya pernah mendapati hadis, saya pernah di-share gitu ya. Saya pernah dikirimi hadis tentang keutamaan berkurban. Di antara hadisnya begini. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Istafrihu duhayakum fa innaha matayakum 'alas sirat." Perbaguslah hewan kurban kalian. Kenapa? Karena hewan kurban itu akan jadi tunggangan kalian melewati apa? Sirat. Tapi hadis ini sangat lemah sekali. Ada nggak orang yang dulu panjenengan punya nggak? Pernah mendengar nggak ini? Ya, jadi tunggangannya dari sapi siji ditunggangi wong pitu. Misalnya gitu kan? Sapinya aja kecil kan si gede, jadi mungkin benora kaboten gitu ya, macam-macam gitu ya.
Tapi hadis ini hadis yang sangat lemah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan salah satu ulama, ya, Ibnu Salah, beliau mengatakan haddal hadis ghairu ma'ruf. Hadis ini tidak pernah diketahui sanadnya. Siapa sih ngomong? Siapa yang ini nggak diketahui ini, kata Ibnu Salah ini. Maka banyak sekali ulama hadis yang sangat melemahkan hadis ini. Artinya hadis ini tidak bisa jadi pegangan, tidak bisa jadi dasar untuk beribadah. Jadi apa keutamaannya? Nggak ada, nggak disebutkan keutamaannya oleh Rasulullah SAW. Yang jelas kita dapat pahala karena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menjadi kendaraan nanti melewati sirat, nah itu keutamaan yang dalilnya tidak sahih. Paham? Ya, bukan dengan dapat share-sharean begitu ya ketawain aja. Nggak usah ngomong sing ora bener gue salah gue mau malah diterang. Ya, ketawain aja. Jadi kan nggak usah percaya. Nggak usah percaya. Yang perlu dipercaya dari ketakwaan itu kita pasti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu penyembelihan. Nah, waktu penyembelihan. Waktu para ulama khilaf. Waktu penyembelihan itu berapa hari? Pertama 3, yang kedua 4. Yang mengatakan 3 itu dihitung dari mana? Dari Idul Adhanya, hari hanya, hari hanya apa Pak? Hari pelaksanaan. Hanya apa hanya? Hanya apa? Ha itu apa artinya? Hari haha. Biasanya orang bicaranya. Tapi saya bingung, ha itu apa artinya? Hari ha itu apa? Hari ketentuan. Arti ha itu apa? Artinya ha itu apa? Nggak tahu kah? Kita kira-kira. Ya, para ulama berbeda pendapat Pak. Ya, para ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafi, Maliki, dan Hambali, menurut Maliki, Hambali, dan Hanafi, itu cuma 3 hari toh. Maliki, Hanafi, dan Hambali. Madhab dari Hanafiyah, Hambaliyah, Hanafiyah, dan Malikiyah. Hambaliyah, Hanafiyah, dan Malikiyah. Itu cuma 3 hari. Dimulai dari hari Idul Adha, terus tambah 2 hari tasyrik. Jadi tanggal 10, 11, 12. Berakhir pada tenggelamnya matahari di hari ke-12. Ya. Berakhir pada hari ke-12 tenggelamnya matahari. Pendapat mazhab Syafi'i itu 4 hari. Hari itu ladhanya, terus tambah 3 hari tasyrik. Yang panjenengan biasa lakukan yang mana? Yang kedua. Panjenengan sadar nggak ikut mazhab Syafi'i? Sadar nggak? Makanya sinau kan begini maksudnya. Jadi melakoni ku orang mung iya melu-melu, kanan-kanan kiri-kiri lu juru enggak begitu maksudnya. Ya pentingnya apalagi panitia yang lebih harus paham terkait dengan fikih kurban. Panitia aku lebih paham. Ya, termasuk juga orang yang berkurban harus paham juga. Ya. Pendapat mayoritas ulama itu cuma 3 hari. Pendapat mazhab Syafi'i itu 4 hari. Dimulai dari Idul Adha sampai hari ke-13, 11, 12, 13. Berakhir pada tenggelamnya matahari. Jadi selama waktu itu, pokoknya disembelih tanggal 10 oli, disembelih tanggal 11 boleh, disembelih tanggal 12 boleh, 13 juga boleh. Ini semua terdapat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya. Jadi kalau nyembelih malam-malam boleh nggak? Nyembelih malam boleh nggak? Boleh nggak? Panjenengan pernah nyembelih malam-malam? Siapa yang tidurnya?
Sing nyembelih apa sepi dek? Ya, nyembelih malam-malam itu boleh-boleh saja. Ya, at-tadhiyah fil laili tadz'u. Menyembelih pada malam hari itu boleh saja. Wa huwa madhhab Hanafi, Syafi'i dan yang lain. Itu ulama madhab juga mengatakan boleh-boleh saja. Nah sekarang gimana? Bukan malam takbiran ya. Bukan malam takbiran. Dimulai tadi saya kan dikatakan dimulai dari Idul Adha sampai tenggelamnya matahari di tanggal 12 atau 3. Sekarang saya tanya, kalau sebelum Idul Adha belum sholat nih, boleh nggak? Belum masuk korban itu adalah Boleh nggak? Kita belum sholat Idul Adha nih. Ki kan wedhus sembelih siki bae sekirane mengko anger rampung Idul Adha matengan ngeglis. tidak umum. Ora kesuwen. Boleh nggak kira-kira? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu termasuk bukan masuk pada kurban. Masuknya kemana itu? Itu masuknya kepada kepentingan sendiri. Rasulullah bersabda. Rasulullah mengatakan begini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, man dzabaha qabla sholati fa inna ma yadbahu li nafsi. Siapa yang dia kurban sebelum sholat Idul Adha, dia bukan kurban, nyembelih untuk dirinya sendiri. Ya, wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Kalau ada orang yang nyembelih kurban setelah sholat Idul Adha, maka dia sudah menepati sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya kaum muslimin. Paham? Jadi nggak boleh nyembelih kurban itu sebelum salat Id. Kalau nggak ada salat Id, pernah nggak panjenengan nggak salat Id? Pernah. Kapan itu? Itu COVID. Nah, kalau nggak ada salat Id, pertanyaannya itu sekarang. Dulu waktu lagi zaman COVID, pertanyaan ratusan ke saya. Saya tuh sampai bingung gitu. Lagi kenang COVID lara-lara, pertanyaan kayak banget, nggak dijawab, diteleponi, mau bingung itu. Oh saat ini nggak ada sholat Id gimana? Ayo. Boleh saja. Di rumah. Iya, misalnya dia ini nggak sholat Id, dia berpendapat sholat Id itu harus di lapangan, di rumah nggak sah. Ada loh ulama. Sholat Id itu ada yang mewajibkan di berjamaah di ini loh, minimal 40 orang dan segala macam. Oh, ngomong pirang blindi. Ya kan? Ah, itu masalah lain. Masalah lain. Ini kemudian berpendapat tidak ada sholat Adha. Tetap korban. Langsung duduk aja. Langsung duduk aja. Oke. Tetap korban. Ya kapan kurbannya? Tetap kurban iya. Setelah hari itunya. Setelah ketentuan pada saat kurban. Kapan? Ketentuan pada saat Idul Adha. Kapan? Ya tanggal 10. Hari Idul Adhanya kan tanggal 10 Dzulhijjah. Nggak ada sholat Idul Adha. Kapan mulai kurbannya? Diniatkan itu. Ya kapan diniatkan itu kapan? Ketentuan itu kan setelah ketentuan 10. Kapan? Waktunya kapan? Hah? Mana sampai? Hah? Setelah terbitnya matahari. Terus? Setelah turunnya sholat Adha. Setelah apa? Itu ya tadi. Kalau nggak ada sholat Idul Adha, Kira-kira setelah sholat Zuhur, kira-kira. Aduh. Ya. Maka jawabannya adalah kalau tidak ada sholat Idul Adha, maka disembelihnya ketika sudah masuk waktu sholat Idul Adha. Waktu sholat Idul Adha itu kapan? Udah jam aja nganggo jam. Ayo
Terbit matahari. Setelah fajar? Terbit matahari. Hah? Terbit matahari. Ayo kapan sholat Idul Adha? Waktu duha. Yakni awal ketika panjenengan biasa sholat syuruk. Paham? Berarti setelah terbit matahari berapa menit, Pak? 15 minimal. Setelah matahari terbit, minimal setelah itu ditambah 15 menit. Maka tidak boleh, ya, sebelum itu tidak boleh. Paham? Jadi umumnya hukum asalnya setelah sholat Idul Adha disembelih. Kalau sebelum sholat Idul Adha kok nyembelih, maka dianggap sembelihannya bukan udhiyah, bukan kurban, tapi nyembelih gua awake dhewe. Misal, kalau misalnya panitia beli kambing bukan untuk kurban, mangan-mangan disembelih sebelum Idul Adha, boleh nggak? Boleh, boleh, ya. Kemudian larangan bagi yang berkurban. Larangannya dilarang memotong kuku dan rambut. Mangkana lahu dzibhun yadhbahu fa idza ahilla hilalu dzil hijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'a hatta yudhhiya. Siapa yang punya niat kurban, misal panjenengan sudah punya niat dari sebelum Dzulhijjah, sebelum tanggal bulan Dzulhijjah, dari Dzulqa'dah sekarang panjenengan sudah punya niat kepengen kurban, maka dari tanggal 1 Dzulhijjah dilarang motong kuku, dilarang motong rambut. Fala ya'khudana min sya'rihi wala min azfarihi syai'. Jangan pernah motong rambut, jangan pernah motong kuku, hatta yudhhiya, sampai hewan kurbannya dipotong. Ingat kata kuncinya ya, kata kuncinya sudah mulai niat. Saya kok niatnya bukan dari Dzulhijjah, bukan dari Dzulqa'dah. Saya niat kurban itu mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah misalnya. Saya sebelumnya nggak punya niat apa-apa untuk kurban, tapi ketika tanggal 8 Dzulhijjah Allah takdirkan saya punya uang misalnya begitu. Saya niat kurban, maka dari niat tanggal 8 itulah dia nggak boleh potong kuku sampai kurbannya disembelih. Padahal sudah membayar kurban sejak kemarin misalnya kan, sejak hari kemarin. Apakah satu keluarga itu? Nanti dulu, sabar di situ. Gue mau di situ. Saya lagi menyampaikan waktunya dulu. Waktunya itu dari mulai dia niat. Niat itu nggak selalu dari tanggal 1. Kalau panjenengan sudah punya niat kurban sebelumnya, berarti tanggal 1 mulainya. 1, 2 sampai kurbannya disembelih. Kalau panjenengan niat kurbannya kok baru punya niat tanggal 7, dari tanggal 1 nggak punya niat kurban, tiba-tiba tanggal 7 panjenengan diwehi duit tengah nake ludes 5 juta mak ono mau ngapa? Oh ya gue kurban baik lah. Panjenengan punya niat kurban di tanggal 7 itu, maka dari tanggal 7 itu nggak boleh potong kuku, potong rambut sampai hewannya disembelih, bukan sampai sholat id. Ini sekali lagi jadi patokan. Bukan sampai sholat id, tapi sampai hewannya disembelih. Kalau disembelih hewannya tanggal 11, berarti sampai tanggal 11 hewannya dipastikan sudah dikorbankan, baru kita potong kuku, potong rambut. Ya, kalau hewannya masih utuh, belum disembelih, ya nggak boleh potong kuku dan potong rambut. Nah, sudah paham waktunya? Kalau bisa pertanyaannya kok di situ jam 44. Sudah paham di waktunya? Paham ya? Yang kedua, hukumnya. Hukumnya itu makruh tanzih.
Apa makruh tanzih? Makruh saja. Bukan makruh li tahrim, bukan makruh larangan untuk menyebutkan keharaman, bukan. Tapi ini larangan yang sifatnya makruh. Makruh itu dibenci. Sama-sama larangan. Haramnya larangan, makruh juga larangan. Cuma makruh itu tidak sampai haram. Sudah? Hukumnya sudah? Makruh apa, Pak? Maksudnya makruh apa? Tanzih. Ya, tanzih. Sudah? Jadi Imam Nawawi mengatakan, wahtalafal ulama fi man dakhalat alaihi ashri dzulhijjah wa arada ay yudhiya. Faqala Sa'id ibn al-Musayyib wa Rabi'ah wa Ahmad wa Ishaq wa Dawud wa ba'du ashabi Syafi'i innahu yahrumu alaihi akhadha syai'un min sya'rihi wa adfarihi hatta yudhiya fi waqtil adhiyah wa waqtil udhiyah. Wa qala Syafi'i wa sahabi wa huwa makruhun karahatin tanzih wa laysa biharam. Keterangannya oleh Imam Nawawi bahwa makruhnya itu tanzih saja, bahwa menyampaikan bahwa itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sampai taraf haram, ya. Dan yang dilarang dipotong itu semua kuku, semua rambut, kuku tangan maupun kuku kaki, rambut kepala maupun rambut yang lain. Paham? Ya. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Cara apapun gimana? Contoh, kuku. Nggak boleh. Ini motong bukan pakai potongan kuku, tapi pakai gigi. Atau misalnya lagi kruk, nah itu nggak boleh. Ya, termasuk nyun sewu, ketiak dan yang lainnya. Ya. Kalau terpotong atau tercabut tanpa sengaja beda. Ya. Kadang-kadang kan anak wong sing garuk-garuk. Nah, itu yang masuk ke larangan, nggak boleh. Semua kuku dan semua kuku dan semua rambut. Siapa yang kena larangan itu? Siapa yang kena larangan itu? Yang kena larangan hanyalah orang yang berkurban, tidak menyertakan keluarganya. Paham? Misalnya Pak Margono yang niat berkurban, maka yang dilarang untuk berkurban, bermotong kuku dan rambut adalah Pak Wargono. Istri dan anak-anaknya berarti tidak terlarang. Paham? Nah, tapi misalnya ibu yang punya niat kurban nih, maka ibu yang dilarang potong rambut, potong kuku. Tolong tutup sebentar. Tapi yang perlu dipahami Pak, Bu, motong kuku, motong rambut itu tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya kurban. Ingat, tidak ada urusannya dengan sah atau tidaknya kurban. Tidak ada urusannya pokoknya. Ya, urusannya kurban lain nanti. Ini hanya sekedar larangan ketika sudah niat kurban. Tidak ada urusannya dengan sah atau tidaknya kurban. Paham? Di antara alasan kenapa kok yang berkurban saja yang dilarang untuk motong kuku, motong rambut, bukan keluarganya. Kenapa? Karena tidak ada satu riwayat pun dari Rasulullah ketika beliau berkurban nyuruh istri dan anak-anaknya tidak boleh potong rambut, potong kuku. Paham? Nah, gitu. Lanjut. Hewan yang boleh untuk kurban. Nah, ini sudah mendekati pertanyaan-pertanyaan yang susah nanti. Hewan yang digunakan kurban. Apa? Namanya bahimatul an'am.
hewan ternak. Bahimatul an'am itu hewan ternak. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 34. Dalilnya surat Al-Hajj 34. Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat yang beriman kepada Allah, ya, telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Telah disyariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah. Hewan yang digunakan apa? Bahimatul an'am, yang telah dirizkikan Allah kepada kalian. Bahimatul an'am itu bahasa Indonesianya namanya hewan ternak. Cuma orang Arab memahami bahimatul an'am itu hewan ternak tertentu. Cuma ada 3 jenis. Bahimatul an'am hewan ternak. Cuma yang dimaksud bahimatul an'am itu cuma ada 3 jenis. Unta, sapi, dan kambing. Ini semuanya namanya bahimatul an'am. Walaupun ternak itu nggak cuma 3 ini, ya kan? Ada nggak yang ternak bebek? Ada. Tapi nggak masuk ke dalam bahimatul an'am. Paham? Jadi ada yang ternak kelinci, ada yang ternak ayam, ada yang ternak marmut, ada yang ternak apa lagi? Kuda, ada yang ternak ikan mungkin. Bukan. Ya, jadi hewan ternak itu nggak semua hewan ternak yang diternak, bukan. Hewan ternak yang dimaksud bahimatul an'am adalah hewan ternak tertentu dari 3 jenis itu tadi. Unta, sapi, kambing. Unta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala jenisnya, kambing dengan segala jenisnya. Kerbau masuk sapi, domba masuk sapi, biri-biri masuk sapi. Masuk kambing. Hah? Apa? Iya. Biri-biri masuk kambing. Terus bandot masuk kambing. Apa maning? Domba masuk kambing. Kebo masuk sapi, limosin masuk sapi. Apa lagi? Hah? Apa lagi jenis sapi? Banteng masuk sapi. Apa lagi? Banteng sih wallahu alam ya, bukan ternak ya. Sapi Bali maksudnya. Sapi Madura itu masuk sapi semuanya nih. Nek onta lah, saya nggak tahu jenisnya apa aja. Orang tahu korban onta. Ya, sudah? Sudah sampai di sini? Paham? Oke, lanjut. Ketentuan. Tapi sebelumnya, kalau ada orang misalnya, saya mau kurbannya kurban jaran, regane 1 miliar, kira-kira boleh nggak? Lebih mahal nggak daripada unta, sapi, dan kambing? Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Lebih mahal loh. Nah itu tadi. Semahal apapun hewan, kalau tidak masuk ketiga ini, nggak boleh. Paham ya? Gajah misalnya kan gede banget gitu ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Kemudian ketentuan kambing, onta, sapi, dan kambing. Ketentuan onta, sapi, dan kambing. Onta, sapi, kambing. Onta itu untuk 7 atau 10 orang. Sapi 7. Maaf, salah. Onta untuk 1 sampai 7 atau 10 orang.
Sapi 1 sampai 7 orang. Kambing 1 orang. Maksud nggak? Maksudnya adalah ketentuan untuk kurban onta boleh digotong bareng-bareng maksimal 10 orang. Sebagian hadis mengatakan maksimal 7 orang. Ya, wallahu alam. Tapi kalau seandainya ada yang gotong unta 2 orang, boleh nggak? Boleh. 3 orang, boleh nggak? Maksimal sapi 7, minimal sapi 1 orang. Kalau 1,5 orang boleh nggak? Boleh. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Itu sudah saya kasih kejebakan loh. 1 orang boleh, 2 orang boleh, 3 boleh, sampai 7 tok. Sapi itu sampai 7 tok. Nanti kita akan ketahuan ada orang yang berkurban lebih dari 7 orang. Nanti ketahuan. 1,5 nggak boleh, Pak. Nanti akan ketahuan ada orang yang ternyata kurban itu sapi 7 lebih orang. Nanti ketahuan. Ya. Di antara catatan terkait dengan 1 sapi digotong 7 orang yang harus menjadi catatan. Begini. Biasanya kan orang itu kurban harganya sama. Ya nggak, Pak? Ya. Bagus, jam sangat, gelis banget. Biasanya apa namanya tadi? Kurban sapi, ya, kan harganya sama. Iurannya sama. Taruhlah berapa? 3 juta. Aja 500 lah, mujengi. 6 juta baik. Ngarang gue nulis stok iki. Ya. Ternyata hewan sapinya, kita ambilnya sapi ya, contohnya. Itu ada yang 19, 20, 21, 22. 19, 20, 21, 22 juta. Ya. Ada yang itu kan? Ya. Sekarang 3 juta kali 7 berapa? Ki milu siapa? Ini dari mana kok sampai ketemu 22 juta? Uangnya siapa? Kan iurannya cuma 3, ya kan? Uang. Biasanya Saya nggak ngomong itu, ngomongnya ini. Saya ngomongnya ini 3 juta iu. Ternyata panitianya nyari sapi yang bervariasi. Ada yang 19, 20, 21, 22. Padahal 3 juta dikali 7 jumlahnya maksimal 21. Kue urung kepotong uang ini, uang itu, uang itu. Terus kalau ada yang sapi 22 juta, itu ambil uang mana? Ayo. Hah? Sekarang saya tanya. Panjenengan iuran 3 juta ya. 3 juta. Anggaplah 7 orang. 3 juta sampai sini. Ada 10 sapi. 19, 20, 21, 22. Milih yang mana sapinya? Milih yang mana sapinya? Yang 22 juta, 21, 20, 19. Enggak, saya lagi tanya. Panjenengan sudah disiapkan sapi sama panitia. Iurannya 3 juta. Kon milih hewan dia sing dipilih. Anak sing milih 1 juta. Milihnya yang mana? Orang maksud kalau pertanyaan aneh kayak. 21. Ya. Ini sapinya gemuk. Mandan gemuk. Sedikit gemuk. Lumayan. Panjenengan kalau suruh milih sapi yang mana? Padahal 20. Yang harganya 20. Kalau seandainya semua orang yang ikut kurban, yang 3 jutaan dikumpulkan, sapi ini anak 10. Mas, Mbak milih pundi? Mesti milih sing. Coba bayangkan kalau panitia 3 jutaan, iurannya 3 jutaan, disamaratakan ini. Dia mendolimi orang lain dah. Hati-hati.
Ini hati-hati. Maka yang pas bagaimana? Satu sapi dicarikan untuk 7 orang. 7 orang ini nyari sapi 1. Panitia juga harusnya seperti itu. Sapi A, ya, siapa yang mau harga sekian? Silakan. Sapi B, siapa yang mau harganya sekian? Silakan. Yang punya uang, sahibul kurban, paham sapinya. Makanya untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mau kurban, aja mau ngaweh duit, terima. Beres. Biasanya begitu. Jangan biasa sekarang. Makanya panitia itu sebaiknya bukan mengkoordinir sesuatu agar lebih mudah, tapi mengkoordinir sesuatu agar lebih benar. Tujuannya bukan lebih mudah, Pak. Bu, lebih benar. Karena yang mungkin kurban orang ngerti ilmune, maka panitia hadir untuk menjadikan solusi ben kurbane bener, carane kayak kiye. Paham? Kalau yang dulu saya pernah lakukan di majelis taklim saya kita fotokan hewannya, difoto, ditulis harganya, siapa yang mau dengan foto ini, 7 orang pertama yang kemudian mendaftar itu yang dapat. Sapi A fotonya demikian, bobotnya sekian, harganya sekian, siapa yang gitu terus. Itu tidak ada zolim di antara kita. Bayangkan kalau ini 19 juta kudune oleh sing 20, ya, tapi oleh sing 19. Ana maning iurannya 3 juta, oleh gede banget sing 22 juta. Dia pakai uangnya siapa kurangnya itu? Makanya ada orang korban mungkin sapi 1 gotongannya 7,5 wong. Padahal tidak boleh lebih dari hitung-hitungannya. Kalau 3 juta saja kali 7, 21, itu belum kepotong uang beli plastik, uang beli ini, uang beli itu, untuk bayar orang yang netel, orang ini kan belum termasuk itu. Iya, iuran lagi saya paham. Masalahnya orang yang sahibul kurban itu paham nggak dengan itu? Panitia pernah nggak menjelaskan ke sahibul kurban, panjenengan itu dapat sapi yang mana? Ada yang tahu? Tidak. Kan itu cuma jadikan siji sembelih, dagingnya dari sini bagi, kan gitu toh? Iya kan? Sedangkan yang panjenengan kepengen dibacakan dari hewan kurban yang dipotong, dibacakan di bagian hewan mana? Apa burut terus lanyungan, yang penting dibacakan apa begitu? Kalau misalnya ada hewan yang lebih gemuk, panjenengan pasti kan milih tulung nyong jenenge sing sapi kae bae, sing lemu kan begitu. Ya kan? Termasuk ketika punya hewan kurban, sebagian ulama mengatakan sebaiknya bagiannya diambil dari hewan kurbannya, bukan diambil dari daging kurbannya. Ngertos? Daging kurban itu yang setelah dikumpulkan jadi satu, hak masing-masing orang itu sekian kilo misalnya begitu. Tapi hewan yang digunakan untuk diberikan ke sahibul kurban itu hewan yang busapa. Paham? Paham nggak kira-kira? Paham. Jadi kebiasaan saya juga misalnya ada sapi 5 lah ya, Ya. dengan bobot berbeda, iurannya kan sama. Nah, 5 dengan bobot berbeda, jumlah dagingnya kita itu nanti dijumlah total dibagi yang Iya, saya paham. Cuma itu ngepenakna panitia tok. itu yang kurang benar. Ya, sebaiknya jangan begitu. Sebaiknya hewan kurban A disampaikan, siapa yang mau hewan kurban A sapi harga segini, bobotnya kurang lebih segini, daftarlah 7 orang set. Nah, hewan yang sudah dipilih maka disampaikan ini sahibul kurbannya, ini sahibul kurbannya. Harganya menyesuaikan. Sama tapi satu sapinya. Misalnya 7 orang, harganya 3 juta, sapinya ini. Oh, ini lagi 22 juta, berarti dibagi 7 berapa? 3 juta selebih gitu ya. Sapinya ini, sahibul kurbannya siapa saja. Gitu. Nah, ketika disembelih itu masing-masing sapi, sahibul kurban dapat bagiannya dari hewan yang dibelinya. Pernah panjenengan tanya, "Ki hewan kurban ini apa tuh?" Apa pikiran panjenengan? Ide betul yang penting oleh
Paham? Ya, lanjut. Jam sanga, jam sanga. Lanjut. Umur hewan kurban. Saya nggak nulis ya, biar waktunya lebih cepat. Umur hewan kurban. Unta berapa tahun? 2. Unta minimal 5 tahun. Kurban sapi minimal 2 tahun. Tergantung jenisnya. Ingat, musinnah. Musinnah itu dewasa. La tadbahu illa musinnah. Jangan kalian itu menyembelih hewan kurban yang tidak musinnah. Harus musinnah. Musinnah artinya dewasa. Dan sapi dewasa beda-beda umurnya. Tidak semuanya 2 tahun. Apa biasa yang tanda yang kita gunakan untuk melihat itu dewasa atau tidak? Giginya. Poel. Poel tahu nggak poel? Berganti gigi. Dari gigi susu menjadi gigi dewasa. Ya, biasanya yang berganti itu bagian depan ini. Yang ganti dulu itu bagian depan. Maka seharusnya panitia paham ketika milih kurban itu aja mung manut karo bakule. Ke bakus 2 tahun dia pak jamin jalan aja manut kue bakul ya kepengennya di panitia kurban punya tanggung jawab nyari yang musinnah poel. Makanya kalau saya dulu nyari hewan kurban tak bentet niku ngotos bentet tak buka mulutnya jembreng kaduan kita buka sendiri trok ya. Mulutnya kelihatan supaya tahu giginya, gigi seri, gigi susu atau gigi dewasa. Itu ya, paham? Sapi itu harus seperti itu. Jangan cuma hanya 2 tahun. Ternyata yang pengalaman saya, limosin dan sejenisnya itu, yang gede-gede itu, ternyata 2 tahun nggak cukup untuk dewasa. Dia harus lebih dari 3 tahun. 2 tahun setengah lebih lah, hampir 3 tahun. Kalau sampai kok limosin terus apa manisin jenengannya? Metal kok ngomong 2 tahun sudah musinnah, akeh alhamdulillah. Itu harus lebih dari 2 tahun atau 2 tahun setengah itu. Ganti gigi. Tahunya giginya bentuknya. Oh, nggak tahu gigi bentuknya. Gigi susu itu kecil. Gigi dewasa itu gede. Panjenengan kan lihat anak kecil bayi, kan giginya kecil-kecil itu. Bandingkan sama giginya panjenengan. Nah, gitu loh. Jadi kalau gigi susu itu kecil, gigi dewasa itu nah itu kalau itulah butuh praktek Pak. Terus terang kudu gawa sapi, gawa kepala sapinya. Saya pernah bawa kepalanya loh itu untuk diperlihatkan. Bukan kepala sapinya dipotong, bukan kerangka. Terus kambing Jawa itu minimal setahun atau usianya harus lebih dari 1 tahun. Tapi berbeda dengan gembel atau domba. Ini khusus gembel atau domba minimal 6 ke atas. Namanya jazaah. Namanya jazaah. 6 bulan ke atas. Maksudnya 6 bulan ke atas itu sudah hampir 7 bulan. Hampir 7 itu khusus gembel atau kalau kambing Jawa, ngertos kambing Jawa mbok? Bandot, randu dan kawan-kawannya itu minimal 1 tahun. Jadi harus sudah lebih dari 1. Kalau gembel domba nggak harus 1 tahun, Bu. Boleh kurang dari itu. Cuma itu batas minimal. Angger bisa sing lebih sekang setahun itu lebih baik. Tapi kalau misalnya uangnya cukup atau nggak banyak, pilih hewan yang belum 1 tahun. Jazaah lebih dari 6 bulan, hampir 7 bulan. Dan hewan kurban itu boleh betina, boleh jantan.
Boleh betina, boleh jantan. Tidak harus jantan. Mulane makanya jantan itu harganya melambung tinggi karena wong mahame kudu jantan. Sing betina murah. Saya pernah beli sapi betina itu cuma 13 juta. Karena wong orang ngerti. Panjenengan pernah nggak kurban betina? Belum hamil katanya. Ya jangan yang hamil. Kan itu sekarang ya, itu kalau ada sapi betina yang dikurbankan harus menyertakan keterangan mantri hewan. Dan biasanya setiap hewan betina ada mantrinya sendiri. Ya, ada mantri. Maka dari mantri ada surat keterangan bahwa si betina ini tidak dalam kondisi hamil. Apa? Untuk yang gagal itu, apakah yang 6 sampai itu sudah poel? Belum. Makanya khusus domba, ini kan tadi saya sampaikan, khusus domba dan gembel itu tidak harus nunggu poel. Khusus, ini khusus. Kenapa? Rasulullah juga pernah mengatakan demikian. Ya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 1963, la tadbahu illa musinnah illa ayyashara alaikum fatadbahu jaza'atan minadh-dhan. Janganlah kalian menyembelih hewan kecuali musinnah yang sudah dewasa. Kecuali kalau panjenengan semua ngerasa sulit untuk itu, ketidakmampuan, tidak punya dana, dananya terbatas, maka boleh menyembelih jaza'ah. Jaza'ah itu apa? Kambing domba atau gembel yang umurnya menjelang 7 bulan. Bayangkan Bu, saya pernah kurban, musola saya itu jarang yang kurban Bu. Sing kurban paling wong telu wong papat. Ketika tahu ini, kita jadikan mereka semangat, kita bikin kotak kaleng infak, ya. Hampir mayoritas jamaah saya kurban. Karena dengan uang 800-900 ribu, wis tayang kurban. Domba, betina, bayangkan tuh, umurnya 7 bulan. Kue mau 800.000, masih susah kurban. Masih berpikir 3 juta, enggak. Ya, oke. Ya. Apa? Misalnya berkorban disembelih sendiri atau menitip. Nanti. Makanya ini sudah paham? Paham, oke. Hewan yang tidak boleh buat kurban. Hewan yang tidak boleh buat kurban. Arba'atun la tajuzu fid duhaya. Ada 4 jenis bentuk hewan yang tidak boleh untuk dikurbankan. Ini Rasulullah mengatakan demikian, ya. Siapa saja? Al-aura'u al-bayyanu aura'uha. Yang pertama, sapi, domba, unta yang buta sebelah, yang jelas butanya, ya, yang jelas butanya. Ingat, jelas butanya di sini maksudnya matanya nggak ada. Kalau cuma matanya putih, itu masih boleh. Kan ada yang buta tapi karena putih itu ya, ya buka tarak buah, apalah orang ngerti, pokoknya anak putih-putih gitu ya. Ya. Tapi dia nggak bisa ngelihat karena putih-putihnya itu, bukan karena matanya kecongkel, matanya nggak ada, bukan. Angger matanya si jitok kayak dajal lah, itu ya tetap nggak boleh. Kalau matanya dua-duanya ada, cuma yang satu ketutup selaput putih, itu masih boleh. Wal maridatu al bayyanu maraduha. Hewan yang sakit, sapi, kambing, unta yang sakit dan jelas sekali sakitnya.
sampai kurus kering. Nah, sampai kurus kering karena sakitnya itu. Dulu kan ada sakit apa namanya? Kuku dan mulut. Kuku dan mulut itu. Saya pernah itu nolak beberapa kurban. Ya. Ini pengalaman ya. Ini maaf ya kalau seandainya saya ini. Dulu saya punya majelis taklim, ada santri saya punya sapi. Ustaz tolonglah sapi saya dilihat untuk kurban. Oke. Tapi ternyata sapinya kena sakit. Bu, maaf saya nggak bisa, jengkel. Karena saya bukan menentukan dari orangnya, saya menentukan dari jenis hewannya. Sakitnya jelas banget. Ya. Sakitnya jelas sekali. Makanya kalau sakit dengan kejelasan sakitnya itu jangan. Apalagi sampai kurus kering. Ya. Kemudian al-arja'u al-bayyanu dhal'uha. Hewan pincang yang kelihatan pincangnya. Pincang di sini kakinya terpotong atau kakinya patah. Dalam arti nggak bisa jalan tuh, nggak bisa jalan. Tapi dengan catatan, kalau sapinya, kambingnya dibeli masih sehat, kemudian pengantaran, kemudian jatuh kecelakaan, itu nggak masalah. Paham ya? Jadi kita belinya sudah masih sehat semuanya, tapi si antar ketika diantar itu pas diturunkan kepleset, ya kan kadang-kadang begitu ya. Kakinya mungkin kesleo, nggak bisa nah, itu masih boleh, itu masih aman. Wal kasiratu allati la tunqi. Yang keempat, hewan yang kurus sampai kelihatan ininya, apa namanya, tulang-tulangnya itu loh. Gulat sing murah misalnya kan, orang bisa kalau sampai ke tulang-tulangnya itu. Ini masih banyak ini. Paham? Ya. Selain hewan 4 tadi boleh. Misal majir, nah itu boleh. Atau misalnya sanglir, boleh. Sanglir atas mboten? Aduh, apa ngomong ke priwe ke? Buah zakarnya itu cuma 1. Paham? Kan ada itu jantan, buah zakarnya cuma 1. Dan itu sanglir, itu boleh. Pernah saya beli sanglir itu harga umum kalau sebesar itu sekitar mungkin hampir 30 juta. Kan gede. Itu saya dapat dagingnya hampir 200 kilo. Saya beli cuma 17.500. Sing dodolan orang ngerti. Maksudnya yang jualan itu beliau panik juga, takutnya enggak. Nah, karena memang enggak laku. Semuanya ngira, oh jual sing pupuk baik sih kanu baik, saya beli itu 17.500.000. Jadi daging hampir 200 kilo. Tapi aja nih digolatin sisi-sisi sing sanglir ngendi. Ya. Sudah? Baik. Kurban. 1 kambing 1 keluarga. Boleh atau tidak? Boleh. Pada asalnya 1 kambing 1 hewan kurban itu untuk 1 orang. Ya. Terkait dengan 1 orang untuk 1 keluarga, ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan boleh dari awal. Silahkan. Memang Rasul juga demikian. Jadi 1 hewan kurban bisa untuk keluarganya. Keluarganya berapa ya? Istrinya misalnya ada 2, anaknya ada 10, nah itu masuk semuanya. Sebagian yang lain, mazhab Syafi'i mengatakan berbeda. Aslinya 1 ya 1. 1 domba untuk 1 orang. Tapi dalam 1 keluarga kok cuma mampu 1 kurbannya, maka 1 kurban itu untuk 1 keluarga. Membawa pahala 1 keluarga. Udungu gantian siji bapaknya ngasuk ganti ibunya ngasuk ganti anak, bukan begitu. Tapi kalau cuma 1, silahkan 1 itu diatasnamakan kepala keluarga, keluarga lainnya, anak, istrinya, pahalanya mengikut.
Paham? Jadi jangan digilir. Kecuali kalau panjenengan mampu, suaminya mampu, istrinya mampu. Boleh dalam mazhab Syafi'i, maka sebaiknya satu. Tapi mazhab yang lain mengatakan walaupun mampu, satu mewakili sekeluarga boleh. Selain mazhab Syafi'i, satu kambing untuk satu keluarga boleh, walaupun mampu beli lebih dari satu. Okay? Tapi mazhab Syafi'i sejatinya satu hewan kurbannya untuk satu orang. Tapi kalau nggak mampu alias mampu cuma satu tok, maka satulah itu dan membawa pahalanya keluarga, atau keluarga dibawa pahalanya untuk kurban tersebut. Tapi kalau keluarganya mampu, istrinya juga mampu, maka dia berkurban lagi istrinya. Gitu nggih? Paham enggak? Paham. Tapi kalau atas namanya bukan kepala keluarga, Siapa atas nama siapa? hanya istri atau anak itu berarti kan setelahnya. Iya, karena yang diperintahkan itu kepala keluarga. Sebagaimana Rasulullah ketika berkurban, beliau kan yang berkurban, tidak atas nama Aisyah, tidak atas nama Khadijah, tidak atas nama istri-istri yang lain. Hadza minni, hadza anni, wali ahli, wali ummati. Ya. Berarti itu kalau cuma dua itu atas nama Dua. ya, korban dua atau tapi atas nama suami, atas nama kepala keluarga Boleh-boleh saja. Iya, makanya begini. disebut sama Iya, makanya begini. Kalau mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i mengatakan yang cukup berkurban itu kepala keluarga. Dan otomatis keluarganya ke bawah. Otomatis tuh. Yang berbeda itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i satu kurban untuk satu orang. Kalau cuma bisa mampu kurbannya cuma satu, keluarganya diikutkan pahalanya ke situ. Tapi kalau misalnya istrinya mampu, maka sendiri. Ini madhab Syafi'i. Mayoritas ulama mengatakan kepala keluarga yang berkurban entah satu sapi, entah kambing dua, kambing tiga, kambing satu, secara otomatis nih istrinya, anak-anaknya ikut. Itu dapat pahala yang sama. Cuma mereka berbeda pendapat batasan anggota keluarga yang ikut itu siapa. Sebagian mengatakan yang wajib dinafkahi anak, istri, ya. Kemudian yang lain yang tinggal satu rumah dengan sahibul kurban. Misalnya ada cucu di situ, berarti cucu masuk ikut. Itu hanya perbedaan pendapat terkait siapa yang akan ikut dalam pahala kurban tersebut. Paham? Nah, nanti dulu. Waktu titik. Ya. Boleh nggak berhutang untuk kurban? Utang tapi nggak kurban, boleh nggak? Boleh, asalkan mampu bayar. Nek utang-utang untuk yang bayar oleh aja. Misalnya panjenengan gajian tanggal 1, Idul Adhanya tanggal 28. Oke, nyong kurban siki milih dit langko tanggal sini kan gajian, mau tak bayar, boleh. Tapi utang tapi bayarnya kapan? Orang ngerti lah, gampang, itu nggak boleh. Kalau seandainya kita dikhawatirkan tidak mampu bayar. Tapi kalau panjenengan mampu bayar, mungkin hanya masalah waktu, berutang boleh. Termasuk arisan boleh. Tapi asal ketika arisan yang disebutkan di saat nyembelih itu yang menang arisan, aja sekelompok arisan juga kabeh. Ya. Itu ya. Jadi maksimal satu sapi berapa orang? Jadi nggak boleh satu sapi untuk satu sekolahan ya. Paham? Itu bukan kurban. Namanya nyembelih biasa. Motong sendiri atau diwakilkan? Lebih baik motong sendiri. Kenapa kok kepala keluarga yang disunahkan, dianjurkan yang menjadi yang atas nama pengurban? Ya karena itu nyembelih sendiri. Laki-laki nyembelih sendiri. Kenapa nyembelih sendiri, Pak? Tidak. Aduh, kepriweh. Latihan. Walaupun diwakilkan juga boleh. Rasulullah pernah mewakilkan ke siapa? Ali bin Abi Thalib. Pernah mewakilkan Ali bin Abi Thalib untuk nyembelih
hewan kurbannya. Paham? Catatan untuk yang mewakilkan ke orang lain. Catatan bagi orang yang berkurban dan mewakilkan ke orang lain. Ini tolong benar-benar. Ketika panjenengan mau kurban, siapa yang menyembelih, panjenengan nek bisa ngerti. Aja mung percaya tok. Perhatian untuk panitia, nek arep golet wong sing nyembelih, kudu bener-bener sing paham caranya nyembelih yang bener. Kenapa? Banyak sekali orang-orang yang sekarang tidak benar tapi nyembelih. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan orang yang tidak pernah sholat itu tidak sah sembelihannya. Dan kebanyakan nyun sewu ya, nggak menyamaratakan, kebanyakan orang yang berprofesi tukang sholat boten. Sholat badan. Tapi kalau panjenengan bisa meyakini ini sholat, aman. Tukang jaganya tanggalnya nyong Ustaz, biasa mari masjid boleh. Makanya perhatikan benar-benar siapa yang mewakili kita. Orangnya juga bukan hanya sholat tok, tapi dia harus paham bagaimana nyembelih hewan kurban yang benar. Baca bismillah wajib. Saya pernah itu mendapati orang yang mau nyembelih ternyata bacanya bukan bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Set. Nah, itu hati-hati itu. Hati-hati itu. Itu pernah terjadi, Bu. Pernah terjadi. Ya. Pernah terjadi. Hati-hati. Makanya kita harus tahu panitia yang harusnya lebih selektif itu. Siapa yang mau nyembelih harus benar-benar diselek. Udumung kaiteyeng, nyah, bukan begitu. Tapi orangnya sholat atau enggak, bisa enggak tata cara menyembelih, termasuk baca bismillah. Setelah itu disunahkan bertakbir, disunahkan untuk membaca sholawat, disunahkan setelah itu membaca nama-nama yang berkurban. Jadi itu disunahkan ya, Bu, dianjurkan, bukan harus loh. Nyung jenengan ora diomongna iki, ora sah kowe, ora ya sah-sah bae. Kita tahu, Allah tahu siapa yang akan berkurban dari hasapi ini tahu, cuma dianjurkan dibaca. Ya. Kalau yang baca yang bukannya motong, Nah, bebas. Yang penting dibaca. Busing maca takmire, busing maca tukang potongnya, busing maca sing nyekeli dase apa bisa terserah. Yang penting dibaca, disunahkan dibaca. Yang kedua, orang yang nyembelih sudah menyiapkan pisaunya, alias sudah dan orang yang nyembelih jangan atau dilarang mempertajam pisau di depan hewan yang akan disembelih. Bukan ngamang-ngamang, mempertajam pisau di depan hewan yang akan disembelih. Kadang saya pernah melihat yang mau nyembelih di depan hewan yang mau disembelih, itu nggak boleh tuh. Paham? Ya. Kemudian panitia juga dilarang untuk memperlihatkan penyembelihan di depan hewan yang lain. Paham? Ngene lagi nyembelih sapi liane nonton. Nah, itu nggak boleh tuh. Harus ditutupi. Harus ditutupi. Ini saya peringkas loh ya, saya peringkas ini. Termasuk mengarahkan ke arah kiblat. Apanya yang diarahkan ke arah kiblat? Lehernya yang akan disembelih itu. Ya. Terus yang terakhir ini, yang sering terjadi, jangan motong leher, jangan motong kaki kalau belum benar-benar mati. Ngene sih langsung dituk, hati-hati itu. Ngarah gelis. Selanjutnya, upah untuk jagal. Jagal kan diantara yang dimaksudkan jagal itu yaitu yang ngurusi sapi, sing rubuhna, sing nyembelai, sing netel-neteli, nggih. Itu diantara upah yang dia harus dapatkan atau yang dia dapatkan itu larangannya tidak boleh dari kurban.
tidak boleh dari hewan kurban, tidak boleh. Tukang jagal nyong jaluk ndase ya, nggak boleh. Nyong kulitnya ngenyong ya, nggak boleh. Nyong daging ngenyong ya, nggak boleh. Atau yang tukang tetel masing-masing gawa daging karena netelnya, nggak boleh. Tapi kalau tukang tetel dia jadi warga, dia dapat bukan karena jadi netelnya, tapi dari warganya. Tapi kebanyakan orang netel sekarang kudu nyangking. Nyong netel ngene di dagingnya. Ya, makanya kalau mau takut tukang jagal, tukang tetel bikin akad sebelum kurban. Panjenengan tek bayar 50.000 sing tetel. Sing jagal panjenengan tek bayar 200.000 sekali nyembelih. Misal ini misal ya, dan begitu. Maka dia bayar dengan uang yang sesuai dengan akad itu. Nggak boleh ngambil dari hewan kurban. Kalau iya ngambil dari hewan kurban, itu masuk ke jual beli jasa, membayar atau jual beli jasa, ya. Kemudian termasuk ya jual beli yang dilarang selain untuk jagal itu tadi, ongkos jagal itu nggak boleh. Kemudian kulit dijual itu juga nggak boleh. Dengan alasan kulit orang payu, orang nasi gelem, didol baik, dadi daging, namanya payu, nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Siapa yang menjual belikan hewan dagang, hewan kurban, entah itu digunakan untuk beli daging, entah digunakan untuk bayar jagal, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyalahu. Tidak sah udhiyahnya. Nanti dulu sabar tuh setitik. Ya. Dikatakan oleh para ulama bahwa udhiyahnya, hewan kurbannya dianggap tidak sah kalau dari hewan kurbannya ada yang dijual. Tapi dijualnya kalau sudah diberikan ke orang, misal saya sudah kasih Pak Harsono daging, bagian dari dapat haknya. Dia sebagai warga dia dapat daging 1 kilo. Pak Harsono ora doyan daging, didol, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau belum dimiliki oleh orang lain, tidak boleh dijual. Contoh seperti tadi, kulit Arab ditetel-tetel, orang payu dibuang eman-eman malah mambu. Didol bae, oleh duit lumayan, kena nggo tuku daging atau kena nggo tuku nasi padang. Nggo panitia. Oh. Nah, nanti dulu. Kalau yang boleh dijual itu untuk gini, prosesnya gini. Kalau seandainya kulit ini kurang bermanfaat, solusinya satu, panjenengan bikin akad dengan masjid atau musola. Misalnya masjid Baitul Makmur Baitul Ghufran. Ketua takmirnya siapa misalnya? Pak Ketua Takmir, ini kulit kita sedekahkan ke masjid. Tapi ini harus disampaikan ke sahibul kurban, Bu. Sahibul kurbannya harus tahu nih. Kulit ini disedekahkan ke masjid. Nanti kita bikin akad dulu dengan masjid. Masjid itu sudah oke, siap, saya nerima. Tapi dia nggak nerima kulitnya. Dijual kulit itu, kemudian uangnya diberikan ke masjid yang sudah kita ada akad. Paham? Kedua, caranya kedua, kulit itu kita berikan kepada fakir miskin. Misalnya ada yang paling miskin nih di daerah sini misalnya. Kulit segelundung dewekna. Sama orang itu dijual boleh. Karena sudah milik orang tersebut. Paham? Nggak usah ditetel-tetel. Kabehan bae butuh gludak gokonya. Karena melihat maling miskin misalnya di list yang paling miskin berapa diambil karena ini 10 sapi 10 orang. 10 orang paling miskin di sini siapa? A, B, C, D sampai 10. Dibikin akad, panjenengan mengkotak naik sapi, kulit sapi siji, segelundung. Setelah akad itu ada, diserahkan kepada yang disedekahkan itu, maka dia jual ke yang lain, aman. Kalau dikasihkan ke yang tukang tetelnya boleh? Itu tadi kan sudah disampaikan. Tukang tetel tidak boleh dibayar dengan uang, dengan hasil hewan kurban. Umpamanya itunya sudah dibayar, uang tetelnya, tapi terus dikasihkan. Itu tadi. Coba tukang tetelnya, itu mengharap nggak?
Enggak. Nggak mengharap. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Cuma karena saya bingung ke ininya kemana. Gitu. Kalau amannya Bu, Ya. intinya gini, kalau tukang tetelnya itu tidak mengharapkan kulit, tidak masalah. Dikasih nggak apa-apa. Tapi kalau biasanya tukang tetel gue mengharap-harap, mengharapkan anggar ora diwai makruh. Nek orang makruh grundel. Lebih amannya, ini lebih amannya ya, kulit itu disedekahkan, misal ke madrasah lansia al barokah misalnya gitu. Misal ini, Ustadz saya mau sedekah kulit 1 utuh, boleh. Nanti kulit itu dijual, hasilnya masuk kas madrasah lansia. Itu maksudnya. Paham? Walaupun yang jual itu yang kurban, boleh. Paham nggak? Walaupun yang jual itu yang berkurban, tapi sudah ada akad terlebih dahulu. Ustadz atau Pak atau Mas atau masjid atau musola, saya mau sedekah kulit untuk masjid. Jadi sejatinya kulit itu sudah diberikan kepada orang lain, entah masjid, entah musola, entah madrasah, entah pondok pesantren. Ya, setelah itu baru dijual. Entah teknisnya yang menjual itu yang punya hewan atau yang menerima kulit atau orang lain, itu bebas. Paham? Panitia juga boleh, asalkan itu tadi kembali kepada masjid, pada ini, pada ada akad terlebih dahulu. Paham? Paham enggak? Astagfirullahaladzim. Maaf yang agak keburu-buru. Dan terkait pemanfaatan hewan kurban, daging kurban, maka hewan kurban, daging kurban atau dari kurban itu, di antara pemanfaatannya dimakan sendiri. 1, digunakan atau dimakan sendiri. Yang kedua, disedekahkan. Namanya sedekah kepada orang yang tidak mampu, mateng atau mentah. Mateng atau mentah. Makanya kurbanmu yang Muhammadiyah itu kan sudah ada inovasi baru, rendang. Oh, itu bagus tuh. Ya, bisa. Atau misalnya begini, panjenengan kurban sekaligus mau jenengan mau hajatan. Kurban sekaligus mau hajatan. Panjenengan pakai hewan kurban itu untuk dibagikan ke hajat, boleh. Paham nggih? Nah, oke. Kemudian yang ketiga, tadi kan yang pertama dimakan sendiri, yang kedua disedekahkan kepada orang yang tidak mampu, ya. Termasuk yang tidak mampu tuh paling afdol tetangga dulu. Tetangga, saudara, itu yang dapat dulu. Jangan yang jauh dapat, tetangganya orang lihat, jangan. Tetangga dulu, apalagi tetangga ya saudara, itu harus lebih dapat, ya. Kemudian yang ketiga dihadiahkan ke orang kaya. Orang mampu dia orang mampu, maka dihadiahkan. Namanya hadiah, bukan sedekah. Ya. Dia hadiah. Baik matang maupun mentah. Gitu. Jadi tidak selalu harus orang miskin. Ya, orang kaya pun berhak mendapatkan hewan kurban. Namanya hadiah. Muslim maupun non muslim. Ya. Boleh non muslim boleh. Atau tetangga ya, dia punya tetangga non muslim boleh dia kasih. Yang keempat, disimpan. Nah, terserah. Beberapa lama disimpan ngasih badang ben maning yo li. Memang dulu pernah Rasulullah melarang 3 hari. Tapi di saat paceklik. Karena paceklik. Jadi hewan kurban itu harus habis dalam 3 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari. Karena di saat itu paceklik. Tapi ketika sudah tidak paceklik, maka Rasulullah kemudian mengatakan silahkan menyimpan. Gitu nggih? Kemudian sudah paham sampai di sini? Paham? Oke. Apakah sahibul kurban harus dapat 1/3? Tidak. Tidak ada aturan yang jelas terkait syarat 1/3 itu untuk sahibul kurban, tidak ada. Tapi para ulama kemudian mereka bersilang pendapat. Sebagian ulama mengatakan boleh, ini boleh ya, sekali lagi perhatikan, boleh
lebih banyak yang dimakan daripada yang disedekahkan. Lebih afdol banyak yang disedekahkan daripada yang bisa dipahami nggak omongan saya? Boleh lebih banyak yang dimakan dari yang disedekahkan, dan lebih baik yang banyak disedekahkan daripada yang dimakan. Paham? Oke, ya. Dari kalimat itu Sohibul Kurban boleh meminta. Boleh. Sohibul kurban boleh meminta lebih dari sepertiga, boleh. Tapi kalau sapi dibagi 7, tulung koordinasi. Aja ngasih tukaran. Kenapa? Karena yang punya sapi 1, 7 orang. Kecuali nek wedus kan siji tok, aku njaluk pupu. Boleh. Ya, cuma itu harus dikomunikasikan. Aja ngotot, aja ngengkel. Ketika dikomunikasikan, anu Pak nyun sewu, ini masih banyak yang harus dikasih. Lebih gimana kalau seandainya pupunya siji bae lah kanan kiri ora usah, misalnya begitu. Ya nggak apa-apa, yang penting pupu siji. Itu dikomunikasikan. Kalau misalnya panjenengan mau nyembelih dewek, nguliti dewek, netel dewek, setengah buat jenengan, setengah dibagikan, boleh. Paham? Tidak harus sepertiga. Lebih dari sepertiga boleh, kurang dari sepertiga lebih baik. Paham? Untuk penegasan Pak, Ya. itu tadi saya dengar bahwa kita yang Sohibul Kurban itu bisa mengarani aku dalam buku nih, gitu boleh. Itu boleh. 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 Enggak, kebanyakan yang saya pahami ya, yang saya pahami dari yang dilakukan itu, kita tidak boleh mengarani itu dalam gini. Nggak boleh. Itu boleh-boleh saja. Makasih, Pak. Ya, intinya yang penting itu catatannya. Kalau sapi, itu kan yang punya 7 orang tuh. Nggak boleh dia egois. Dia harus koordinasi nih. Karena masalahnya khawatirnya dia ngambil hak orang lain. Tapi kalau wedus kambing 1, saya misalnya berkorban Pak nyun sewu, saya nggak minta daging banyak-banyak, pupu sebelah kanan. Boleh nggak boleh? Boleh saja, nggak ada yang nggak boleh. Ya, bawa Pak. Saya panitia. Kalau sampai itu juga, jadi ada satu orang mau korban, tapi kan karena batas maksimal 7, hanya dia beli kambing, Ya. korbannya kambing. Dapatnya daging sapi. Lah, itu tapi dia nggak mau. Nggak boleh. Nggak, maksudnya begini. Kalau dia dapat dari statusnya warga, boleh Pak. Iya, dia warga. Dia korbannya Kambing, oke. karena dia Nggak suka kambing, dia bagian dari sapi. ya paham. Bagian sapi itu berapa? Ya sebanyak bagian dari kambing itu. Misalnya sekitar Jadi begini Pak, nggak boleh, sebetulnya aslinya nggak boleh. Yang sebaiknya begini, yang sebaiknya begini. Kalau misalnya beliau warga, itu mendapatkan hak sebagaimana warga yang lain. Misal contoh, warga itu dapat 1 orang 2 kilo daging misalnya begitu, maka dia kasih 2 kilo aja. Paham nggak? Atau panjenengan nyari orang yang mau tukeran antara sapi dengan kambing, kok oli sapi nyora doyan wedus nyijolan, itu boleh. Tapi kalau dia nyembelihnya ceritanya nanti dulu, belum selesai. Kalau dia nyembelihnya kambing, ya dia dapatnya bagian dari kambing. Kalau dia dapat bagiannya dari sapi, wis duwene sapa? Kan minta izin dulu sama sohibul kurbannya. Bukan hak panitia itu, hak sohibul Korban. Paham nggak? Jadi panitia itu harus minta izin dulu sohibul kurban. Baru ya. Iya, ya pedus ya tetap pedus, sapi tetap sapi. Kalau seandainya mau dikasih dari status warganya saja, dia warga, ya sudah disamakan dengan warga yang lain. Paham? Oke. Untuk yang sudah meninggal,
Yang terakhir ini. Yang terakhir. Yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal boleh atau bukan dikurbankan. Boleh di atas namakan orang yang meninggal dunia. Dengan catatan satu. Ada dua catatan. Satu, ketika yang sudah meninggal dunia itu tidak berwasiat, kita hanya berinisiatif saja, maka yang hidup harus disertakan. Contoh begini, kepada ini kurban untuk saya dan bapak ibu saya yang telah meninggal dunia, tapi yang hidup disertakan tuh anaknya atau siapanya terserah. Jadi disebut yang hidup dulu, baru yang meninggal itu disertakan. Paham? Kedua, kalau yang ada wasiat, misalnya ada seseorang tulung ngasuk nek badan besar, aku disembelih ya sapi kurbannya. Oke, siapa? Bagian dari wasiat itu wajib untuk ditunaikan, maka boleh kurban saat itu diatasnamakan khusus untuk orang yang meninggal dunia, tanpa menyertakan orang yang yang masih hidup. Paham? Oke. Gimana? Sekali saja. Iya, wasiatnya kan cuma sekali. Enggak, tergantung wasiatnya. Wasiatnya gimana? Misalnya dia berwasiat, tahun ini kurban tolong aku kurbanakan. Nah, gitu misalnya ya. Maka dia boleh, anaknya itu boleh kemudian berkurban atas nama bapaknya ini, ya, khusus tanpa menyebutkan anaknya yang masih Tapi kalau anaknya yang punya inisiatif, nyolah kepengen ngirim pahala maring lama biung, misalnya gitu ya, maka boleh dia itu menyebutkan dirinya dulu, baru menyertakan bapak ibunya yang sudah meninggal dunia. Paham? Oke. Boleh beberapa kali. Boleh setiap kali juga boleh. Setiap kali kurban pun boleh. Yang begitu itu boleh. Tapi kalau yang sendirian, itu tergantung wasiatnya. Wasiatnya setiap kali kurban tolong, gitu ya, itu silakan. Tapi kalau tahun ini ya udah, tahun ini toh dia gugur di situ. Paham ya? Kalau tidak berwasiat itu tadi menyebutkan yang masih hidup, kemudian menyertakan yang sudah meninggal. Dan itu boleh lebih dari sekali. Sudah? Udah sedikit ya, sedikit tambah sedikit lagi. Tentang di masjid. Sebaiknya jangan nyembelih kurban di masjid, area dekat masjid. Kenapa? Dikhawatirkan ada darah atau sejenisnya yang sifatnya najis yang bisa menajiskan masjid. Sebaiknya lebih jauh dari masjid. Atau kalau dekat masjid, dikondisikan supaya masjid itu tidak digunakan istirahat orang yang kurban untuk netel, atau orang yang kurban nyuci tangan akhirnya darahnya pating tetes di mana-mana. Hati-hati di situ. Karena darahnya paham ya? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.